aku menjalani proses masa tahanan. Hidup di penjara sangat berat ku rasakan. Badanku kurus karena beban pikiran. Kita orang yang lemah, tak punya daya apa-apa, tak bisa berbuat banyak seperti para koruptor. Andai ku gayus tambunan yang bisa pergi ke Bali, semua keinginannya pasti bisa terpenuhi. Lucunya di negeri ini hukuman bisa dibeli. Kita orang yang lemah pasrah akan keadaan. Biarlah semua menjadi kenangan, kenangan yang pahit dalam hidup ini. Andai ku gayus tambunan yang bisa pergi ke Bali, semua keinginannya pasti bisa terpenuhi. Lucunya di negeri ini hukuman bisa dibeli. Kita orang yang lemah pasrah akan keadaan. Biarlah semua menjadi kenangan, kenangan yang pahit dalam hidup ini. Luar biasa. Keren. Ini penghayati semua nih kayaknya. Kan. Tapi sebelum abang berarti boleh juga bertanya. Tapi saya dulu nih bang, ya mau tanya. Ini lagu dibuat kapan nih? Pada saat apa nih? Pada saat saya menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Gorontalo. Jadi pas lagi di dalam lapas? Dalam lapas. Saya masuknya pada tanggal 11 Maret 2010 dan saya dibebaskan pada tanggal 7 Oktober 2010. Inspirasi seorang Gayus ini bisa masuk ke dalam lapas sehingga menjadi sebuah lagu itu bisa diceritakan tuh prosesnya? Iya, jadi begini. Waktu saya dan teman-teman menjalani masa hukuman di LP, sepertinya, wah ini neraka dunia deh buat saya. Gitu. Kenapa? Karena penuh dengan keterbatasan karena aturan-aturan yang ada. Kita harus bangun pagi, kerja, dan kerja itu bukan kita dipekerjakan, tidak. Artinya itu merupakan pembinaan. Kita berolahraga, terus tiba waktu sholat kita harus sholat. Itu. Sementara melihat seorang Gayus, wah ini Gayus di dalam sel kok bisa ke Bali. Itu. Andaikan aku jadi Gayus. Itu. Sementara kau dalam sel, ada TV di situ? Ada TV. Oh. Jadi kita itu di blok narapidana itu ada di ruangan, kita nonton, walaupun hanya nonton di balik jeruji besi ya, tapi bisa nonton. Gitu. Jadi masih percaya dengan hukum nggak? Ya, masih percaya dengan hukum nggak? Nggak percaya saya. Langsung cepat jawabannya. Ini ada pohon nih. Kalau saya justru lagunya Pak Bona ya. Iya. Nah ini justru mengonfirmasi kenapa akhirnya Presiden mengeluarkan Impres yang 12 poin itu tadi. Ya artinya di malam seminggu loh. Kamu tunggu sehingga kamu percaya lagi ya. Sekarang begini Bon, saya mau tanya dulu Bon. Kamu yakin nggak bahwa 7 hari ini sudah gebrakan instruksi kemarin itu bisa terrealisasi? Tapi pertanyaannya 7 hari dulu. Kan Presiden udah tahu belum ini kan? 7 hari ya. Mau saya serahkan sama Yang Kuasa. Karena Pak Presiden juga kan sebagai manusia biasa. Kan?
Kalau saya justru melihat yang disuarakan jeritan hati kawan kita ini, itu yang dirasakan oleh Presiden. Jeritan ini bukan hanya Bona, tetapi ada jutaan rakyat Indonesia juga menginginkan bahwa hukum bukan hanya, maksud saya gini, hukum itu jangan sampai rakyat itu yang menjadi korban hukum, yang punya uang, yang punya kekuasaan, tidak. Hukum tanpa pandang bulu. Dan itu poin dari... Tapi jangan-jangan Bona juga punya kuasa, punya uang juga deh, jangan. Tapi sebelum Bang, pengen tahu dulu, Bang Bona kesehariannya seperti apa? Sebelum masuk penjara ini apa aktivitas sehari-harinya? Saya MC, kegiatan, terus biasanya kalau ada kegiatan Gorontalo, saya juga alhamdulillah dipercayakan juga sebagai panitia pelaksana. Artinya kan ada pekerjaan jelas, dan kenapa bisa sampai masuk ke lapas? Nah, saya masuk ke lapas pada waktu itu saya hilaf akan kehidupan saya yang mungkin saya juga lupa kepada Sang Maha Pencipta. Pada waktu itu saya mabuk, saya minum malam tahun baru gitu. Yang aturannya malam itu saya harus ikut zikir karena ada zikir di Gorontalo waktu itu. Saya niat mau zikir itu, tapi tiba-tiba saya ketemu sama teman-teman saya minum. Dan minum mabuk, pulang rumah gebukin istri. Dan itu adalah kehilapan saya. Bagus. Gentleman. Kenapa gentleman? Ya, manusia kan bisa hilaf ya. Yang penting tidak diulang-ulang aja. Mengakui tapi banyak kali tuh. Pemimpin negeri ini juga. Amin. Harapan anak-anak negeri seperti itu, Pak. Gitu ya. Kita berharap bahwa negeri ini benar-benar. Pemimpin juga mau minta maaf ya. Tapi iya. Pak Bona baca nggak yang instruksi Presiden yang tadi malam, yang kemarin sore? Saya trauma baca koran, Pak. Enggak mendengar jadinya. Iya. Tapi saya tertarik loh apa yang dikatakan Pak Pohan tadi. Iya. Apa yang merupakan lagunya Bona tadi itu adalah rintihan jutaan rakyat Indonesia. Iya. Perbedaannya Bona dan jutaan rakyat Indonesia tidak memiliki kekuasaan untuk mengeksekusi. Presiden memiliki kekuasaan dan itu yang harus dilakukan. Terakhir ke Bang Pohan, Bang. Ini yakin nggak Bang ini bisa segera memuaskan Bona dan kawan-kawan lainnya? Sekarang begini, kita lihat, yakin sekali, itu yakin sekali. Tetapi Presiden itu tidak bisa mengintervensi pengadilan, itu tidak bisa gitu. Tetapi dengan adanya Inpres ini, itu memastikan semua lembaga penegakan hukum yang di bawah Presiden, di bawah pemerintah, itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan sekarang ini tugas kita, dan tugasnya termasuk kita ya wartawan juga, itu untuk mengawasi. Jutaan rakyat Indonesia juga mengawasi. Bagaimana kerja kepolisian, termasuk juga KPK di situ. Tidak ada alasan bagi KPK, kami belum ada kewenangan gitu, mereka harus masuk, yang belum dikerjakan polisi mereka harus. Kalau Bang Iris, silakan dulu Bang Bona. Bagaimanapun apa yang ditulis oleh Bung Bona, ini adalah refleksi dari kekecilan hidup masyarakat Indonesia. Jadi selama ini isu hukum di banyak mata masyarakat itu seperti pisau yang tumpul ke atas tapi tajam sekali mengiris ke bawah. Itu bisa dirasakan saya dalam kasus Nenek Minah ya. Itu mengusik rasa keadilan publik. Nah sekarang tinggal Presiden dan aparat yang ada di bawah plus lembaga-lembaga penegak hukum itu harus mendengar ini dan melaksanakan itu. Jadi retorika penting, tetapi ingat action speak louder than words. Jadi aksi itu akan berkata ya jauh lebih memiliki resonansi yang kuat ketimbang kata-kata. Sepakat. Bang Iris, sedikit saja Bang Iris. Saya hanya bilang Mas Ramadan, Anda tadi katakan bahwa inilah momentum kan. Ya. Kalau setelah seminggu belum ada action yang ketara, Anda sepakat untuk kita bikin pansus? Ini konkret, ya apa tidak? Pansus tentang ini instruksi Presiden kan sekarang udah bergulir kita nih kan. Panja sudah ada. Hitungan 24 jam pun belum. Hitungan 1 hari juga belum. Bukan. Setelah Mungkin kita setelah 10 hari Bang Iris, kita akan lakukan pansus. Betul nggak? Kalau saya sebagai pengawas, saya optimistis bahwa dalam 1 pekan ini. Setuju nggak? Kalau tidak jadi, kita sekarang memberikan apresiasi optimis. Kalau nggak jadi sebagai lembaga, Bang, bagaimana kita tidak hidup dalam kevakuman. Tetapi ada hal-hal tertentu di situ. Ini dilakukan. Kita setuju aja. Kalau saya kita setuju, tapi setelah seminggu nggak ini, Anda ikut nggak? Sedikit saja. Ini jangan kita lupa. Instruksi Presiden bukan masalah hanya gayus. Masih ada masalah struktur dan itu perlu kita diskusikan. Setuju. Dua belakangan sayang. Terima kasih Bang Yoris, terima kasih Bang Burhanuddin. Saya masih akan berlanjut dengan Bang Bona dan kita masih akan berlanjut di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Diriku